Artinya ada anggapan juga dari ulama-ulama kita bahwa sebenarnya kita mengislamkan kapitalisme. Jadi jangan-jangan, maaf, mudah-mudahan MUI nggak dari sini. Jangan-jangan ulama hanya diperalat untuk memenuhi nafsu buncit pasar ya. Pak Adi, saya sedikit Pak Adi, sebelum ditutup oleh Pak Adi. Bukan penutup itu ya apa sini harus ngasih penutup nih. Bukan itu penutup tetap Pak Adi. Saya tertarik dengan Pak Solihin itu tadi. Ya kecenderungan akhir-akhir ini seolah-olah ekonomi Islam ini mengarah ke kapitalisme ya. Bahkan dari Pak Solihin sangat keras itu fatwanya. Fatwa-fatwa DSN juga dipengaruhi kapitalisme. Buktinya fatwa DSN ini lebih merespon kebutuhan pasar ya. Market driven ya. Market driven ini dalam tanda kutip itu kapitalisme itu Pak Solihin ya. Nah, ternyata bukan saja di Indonesia tapi juga di dunia ya. Secara global juga Islamic finance ini ya lebih banyak dipengaruhi oleh kapitalisme. Nah, apakah ini siapa mempengaruhi siapa ini sebenarnya Pak Solihin? Artinya ada anggapan juga dari ulama-ulama kita bahwa sebenarnya kita mengislamkan kapitalisme. Jadi bukan kapitalisasi Islam sebenarnya di sini. Jadi ya ini bagian dari upaya untuk mengislamkan kapitalisme, Islamizing capitalism. Nah, Pak Solihin itu harus jawab itu gimana? Apakah betul seperti itu? Ataupun mungkin Pak Solihin beranggapan bahwa ini kapitalisasi Islam? Ya, saya kira ada dua makna yang bisa kita berikan ya. Pertama dalam perspektif sosiologi, Bourdieu misalnya mengatakan yang terjadi sesungguhnya adalah komodifikasi agama. Itu lebih keras ya. Komodifikasi agama. Jadi Islam itu jadikan sebagai modal untuk mencari keuntungan. Jadi itu harus ditelusuri lagi benar apa enggak. Maka kita persoalkan adalah nomena yang ada di balik aktor perbankan itu sendiri. Jadi jangan-jangan, maaf, mudah-mudahan MUI nggak dari sini. Jangan-jangan ulama hanya diperalat untuk memenuhi nafsu buncit pasar ya. Gitu. Tetapi dalam teori fikih ya bisa itu adalah islamisasi kapitalisme. Tapi saya kira gini. Kalau kita lihat dalam relasi ideologi Islam dan kapitalisme itu adalah dua kekuatan yang tidak sejajar ya, saya kira. Kenapa? Islam itu adalah sesuatu yang bersifat embodied dalam pribadi seseorang gitu ya. Dan dia ketika dia dieksternalisasikan, maka Islam akan berubah wajahnya tergantung pada efek yang ada, tergantung pada hal-hal yang bersifat eksternal. Misalnya kapitalisme. Maka pada posisi itu Islam akan menjadi inferior gitu ya. Inferior ketimbang kapitalis, karena kapitalis itu kan brand narasi dalam makna ilmu sosial ya. Maka pada posisi ini Islam akan menjadi alat saya kira. Apalagi ekonomi, apalagi perbankan syariah itu kan muncul dalam dua tahap ya. Pertama murni sebagai jawaban kegelisahan akademik waktu itu adalah ijmi ya, ijmi. Kalau tidak salah ijmi. Tetapi belakangan ini kemudian perbankan syariah justru tidak lagi menjadi jawaban dari kegelisahan akademik, tetapi justru adalah mempertahankan nalar pasar ya. Maka tidak heran sampai hari ini kita tidak melihat kok nggak ada di perbankan syariah itu profit and loss sharing. Loss sharingnya kan nggak ada, profit sharing aja gitu loh. Ini kan sebenarnya fakta-fakta ini mengkonfirmasi sesungguhnya perkembangan perbankan syariah ini adalah start pada nalar kapitalisme. Gitu. Mudah-mudahan MUI nggak ada di sini. Tapi beberapa belakangan ini saya coba menulis itu benar nggak gitu ya. Saya cobalah kemudian kritik nalar MUI dalam fatwanya itu dalam perspektif pragmatisme ya, pragmatisme Fikih Ibrahim itu. Tapi ternyata benar ya. Tapi tidak juga bisa kita salahkan. Ternyata dalam tradisi Islam, dalam fikih Islam itu sendiri kita mengenal adanya tatabu ar-ruksah. Tatabu ar-ruksah ini kalau kita mau jujur ini adalah kanalnya bagi kapitalisme masuk dalam Islam itu sendiri.
Saya kira itu Pak Prof. Hapas ya. Mudah-mudahan nggak ada MUI di sini kan, takut pula saya gitu. Pengurus MUI Sumbar itu udah sertifikasi itu Dewan Pengawas Syariah. Ini pengurus MUI Sumbar loh. Silakan Pak Abbas. Nggak dipotong itu video Pak Solihin itu. Ya, saya ini ya sedikit komentari dari apa yang disampaikan Bang Solihin ini. 2019 saya memang riset tentang pragmatisme dan pengembangan hukum ekonomi syariah dengan menggunakan perspektif Ibrahim Fikri itu ya. Ya simpulannya memang seperti itu. Memang menggunakan metode tatabi ar-rukhas, bukan talfik ya. Yang artinya memang dari sisi tradisi metode pragmatisme itu sudah ada dalam Islam, yang artinya hari ini kita juga memaklumi kalau pragmatisme itu justru sedikit mendominan dalam konteks hari ini ya, karena tadi ketika kita lihat dalam percaturan neoliberalisme tentu apa menawarkan apa itu, siapa menawarkan apa, kemudian profitnya seperti apa. Nah, ketika ada tadi Bang Solihin mengatakan kita bukan profit and loss sharing, tapi profit sharing but not loss sharing, seperti itu. Yang kalau kita lihat justru dalam kondisi pandemik hari ini, instrumen profit and loss sharing itu harusnya menjadi piranti dari ketahanan bank syariah, dan itu diakui waktu kita mendengar ya di Economic Challenge yang disiarkan di Metro TV, para praktisi itu mengakui profit and loss sharing ini piranti, tapi prakteknya dalam keseharian mereka tetap saja tidak bisa ya, karena hukum alamnya bank itu nggak mau rugi kan, seperti itu ya. Kemudian ya itu tadi silakan Pak Abbas. Fitrahnya berarti Pak Adi bilang fitrahnya bank ini tidak mau rugi ya. Iya seperti itu kecenderungannya. Makanya fitrah manusianya yang perlu dirubah, bukan institusinya. Jadi orang yang kerja di bank ini mindsetnya masih mindset konven kayaknya. Nah, Pak Solihin, Pak Adi, menarik apa yang disampaikan oleh Benedict Kohler ya. Beliau coba membawa kita dalam narasi bahwa Islam ini identik dengan kapitalisme. Ada beberapa bukti yang beliau sampaikan ya. Pertama, bukti historis. Islam ini lahir di tengah masyarakat Mekah. Nah, masyarakat Mekah waktu itu adalah traders ya, traders. Nah, trader ini ya identik dengan kapitalisme. Nah, jadi itu coba beliau sampaikan ya. Nah, kemudian padahal ada dimensi lain dalam tradisi masyarakat Mekah yang sesuai dengan sosialisme. Seperti misalnya tentang kekerabatan ya, asabiyah, asabah, kemudian sistem ta'awunnya, sistem solidaritas sosialnya. Nah, itu oleh Benedict Kohler itu tidak terlalu diangkat. Nah, jadi saya khawatir kita juga terperangkap ke arah itu ya. Jadi mungkin perlu kita lihat juga fenomena yang ada sekarang ini dalam kacamata yang lebih seimbang. Artinya memang benar bahwa yang disasar pada hari ini dalam pengembangan ekonomi Islam itu adalah perbankan. Nah, tetapi bukan memerangkapkan diri dalam kapitalisme, ya. Karena banyak hal-hal yang direvolusi juga oleh ilmuwan-ilmuwan kita untuk mengkoreksi model perbankan Barat. Nah, kan tetapi memang sistem pada hari ini yang dominannya itu ya sistem perbankan, keuangan ya, kemudian pasar modal. Nah, tapi memang generasinya itu generasi kapitalisme. Nah, apakah kalau saya melihat ada celah ya, ada celah untuk Islam memberikan kritik kepada kapitalisme. Jadi bukan semacam subservision kepada kapitalisme, tapi justru ini sebenarnya kritik ya, ini kritik. Tetapi karena kritiknya kurang kuat, ya, kritik yang dilakukan ini kurang kuat, sehingga yang kelihatan itu sebagai follower. Nah, sebagai follower kepada kapitalisme. Padahal doktrin-doktrin Islam ini
doktrin riba itu ya sangat kuat menghantam jantung kapitalisme. Tapi karena kita tidak mampu mengartikulasikannya dengan baik, sehingga kelihatannya kita terkooptasi kembali dengan doktrin kapitalisme. Nah, ini yang perlu dilakukan oleh para ilmuwan kita. Mungkin demikian. Memang kalau saya melihat dari penjelasan Pak Hafaz ini, memang saya kelihatan beliau. Ya, saya mendengarkan penjelasan dari Pak Hafaz ini, memang sangat kelihatan beliau ini sekarang berbicara dalam kapasitasnya sebagai seorang DPS yang mencoba membela, sedang mencoba membela institusi MUI ya. Tapi saya kira itu menarik ya. Saya kira itu menarik ya, diskusi ini cukup menarik. Tapi memang ada satu hal juga ini Pak Hafaz, saya kira fenomena yang kita lihat di masyarakat. Sekarang trennya orang tidak lagi hijrah dari bank konvensional ke bank syariah. Tapi sekarang hijrah itu malah dari bank syariah, karyawan-karyawan bank syariah itu keluar dengan alasan hijrah gitu ya. Itu saya kira itu menjadi otokritik juga untuk kita ya. Ketika misalnya banyak sekarang ini berbondong-bondong karyawan-karyawan bank syariah itu resign dari bank syariah dengan alasan hijrah gitu ya. Walaupun tentunya ini juga kalau saya sih sesungguhnya juga ada mungkin analisis lain ya. Misalnya keterpengaruhan pemikiran ya katakanlah Islam ekstrim dan lain-lain lah. Seperti yang sekarang ini mungkin yang berkembang diantaranya pemikiran-pemikiran salafi dan lain-lain. Saya kira itulah, tapi memang menarik saya melihat diskusi Pak Salihin dengan sebagai apa namanya katakanlah pengkritik ya, pengamat dengan apa namanya dengan orang MUI ya, Pak Hafaz Furqani. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barangkali saya nambahkan juga ya. Dikit ini. Silakan. Iya. Saya bukan dalam kapasitas mau ini ya, mau menegasikan ya apa yang dikatakan oleh Prof. Hafaz tadi ya. Tapi itulah adanya gitu ya. Perbankan hari ini kan sebenarnya tumbuh ditopang oleh rasionalitas yang saya kira rasionalitas Islam yang cukup unik ya. Beberapa tahun yang lalu saya coba meneliti tentang pilihan konsumen terhadap perbankan syariah di Provinsi Bengkulu ya. Ada beberapa fakta unik yang saya temukan. Justru ada beberapa orang Kristen yang memilih perbankan syariah itu justru bukan dalam nalar ekonomi. Bukan dalam nalar ekonomi, tapi justru dalam nalar agama. Ketika saya konfirmasi, kenapa? Karena bagi saya, jelas orang Kristen tidak akan berbicara barokah, enggak. Tetapi bagi mereka ada unsur penting yaitu kenyamanan, gitu ya. Kenyamanan psikologis ketika mereka menabung di perbankan syariah. Nah, dan itu juga kita temukan di dalam konsumen Islam, gitu ya. Orang Islam, ada mereka yang hijrah dari perbankan konvensional ke bank Islam itu bukan justru untuk profit, tapi karena takut akan azab nanti di akhirat, karena mereka terpengaruh atau memang kesadaran Islam itu sendiri dari fatwa MUI gitu. Nah, sebenarnya kalau kita mau mengelaborasi ini, justru inilah peluang bagi perbankan syariah itu saya kira. Makanya kemudian ketika kita memahami konsumen perbankan syariah itu ada dua kategori ya. Pertama, mereka yang memang sangat rasional dan itu adalah homo economicus. Mereka nabung di bank syariah karena memang margin murabahannya tingkat bagi hasil di perbankan syariah sangat kompetitif. Jadi ada orang Islam yang memang homo economicus di perbankan syariah sebagai konsumen. Tapi juga kita temukan ada justru yang Islamic economicus gitu ya.
Nalar yang pengaruhi mereka itu saya coba formulasikan disebut dengan hybrid rationality. Mereka berpijak ke dalam dua ranah. Pertama adalah ranah Islam sebagai doktrin, yang kedua adalah ranah ekonomi sebagai fondasi rasional. Nah, kenapa kemudian hari ini misalnya kita tidak mengelaborasi itu gitu loh, memberikan kesadaran kepada masyarakat misalnya bahwa ada dua hal yang bisa ditawarkan oleh perbankan gitu ya. Pertama adalah keberkahan, yang kedua itu profit atau keuntungan ekonomi gitu ya. Tetapi saya kira perbankan syariah juga tidak bisa lepas dari cengkeraman kapitalis saya kira, karena kita sudah berada pada struktur kapitalisme yang kompleks ya. Pada struktur kapitalisme yang kompleks. Bahkan kalau kita menggunakan teorema dari Geertz, mengatakan Clifford Geertz mengatakan memang kapitalisme hari ini memang menubuh gitu ya di dalam diri orang Islam itu sendiri. Tidak hanya akademisi, tidak hanya ulama gitu loh. Dalam kehidupan sehari-hari kita memang kapitalisme itu diterima sebagai sebuah anasir gitu ya. Dan kecenderungan itulah kemudian memang hari ini kita masa depan ekonomi syariah atau perbankan syariah itu sesungguhnya berada pada tangan siapa? Itu pertanyaan saya. Apakah pada tangan kelompok-kelompok salafi yang sangat ekstrim memahami Islam, gitu ya, atau justru pada orang Islam Nusantara yang sangat moderat dalam memahami Islam? Gitu. Saya justru agak sangsi ya bahwa ekonomi Islam murni itu bisa diterapkan oleh orang Islam Nusantara ini. Kenapa? Karena Islam Nusantara itu berpijak pada dua ranah kognitif. Pertama adalah kognitif kapitalisme, yang kedua adalah kognitif Islam. Dalam bahasa Adi, ya Islam Nusantara itu adalah bentuk pragmatis sesungguhnya. Maka kelompok-kelompok salafi inilah mungkin masa depan perbankan syariah itu ditumpangkan gitu ya. Itu ekstrimnya gitu ya. Tetapi dalam makna mereka memang kafah dalam menerapkan Islam, riba ya riba gitu ya. Tidak ada tawar menawar itu, haram. Bahkan kemudian sebagian mereka itu melakukan pemindahan dana sangat besar itu kepada bank syariah gitu ya. Oke, saya kira itu mungkin. Baik, terima kasih Bung Solihin ya. Saya coba mengomentari lebih lanjut ya. Salah temuan lain dari riset saya tahun lalu itu adalah sungguhnya ada satu entitas lagi yang kita absen dalam diskusi kita ya, yaitu munculnya komunitas-komunitas anti riba. Yang lagi ngetren adalah masyarakat tanpa riba, MTR. Nah, ini saya waktu di Aceh saya ketemu sama Pak Hafaz, satu mobil di belakangnya ada stiker dosanya ngeri banget ya, seperti itu. Nah, fenomena MTR ini sangat unik. Mereka tidak hanya mengkritisi bank konvensional, itu pasti ya. Bank syariah pun juga dikritisinya. Bank syariah juga dikritisi. Ya, doa bahwa kullu qardin ja'a manfaatan fahuwa riba itu yang dipegang. Apapun bentuknya, utang piutang itu ya riba seperti itu. Karena utang kemudian melahirkan manfaat ya riba. Dan secara uniknya lagi, ini temuan riset saya, ini insya Allah akan jadi artikel ya. Mereka menerapkan apa yang namanya syirka di grup-grup MTR itu. Untuk masuknya agak susah ya, nggak bisa sembarang orang masuk. Saya masuk dengan sedikit mengelabui identitas seperti itu. Nah, di situ justru mereka jelaskan, saya punya usaha dagang ini kuliner, siapa yang mau syirkah dengan saya silahkan. Dan itu direspon oleh para anggota yang ada di MTR itu, dan mereka melakukan itu. Basisnya memang trust, memang kepercayaan, tidak ada jaminan dan tidak ada yang lainnya, murni pada kepercayaan. Nah, tapi di sisi lain saya juga melihat fenomenanya MTR ini, orang untuk ikut pelatihan MTR itu bayarnya cukup mahal, malah ada. Ya itu saya sepakat itu. Jadi itu yang disebut dengan komodifikasi agama itu, itulah dia salah satu bentuknya itu. Iya. Ya, di satu sisi seperti itu Pak Yafis, tapi sisi lain kita lihat kalau statement terakhir dari Bang Solihin tadi, bahwa jangan-jangan
urat nadi dari ekonomi Islam itu justru ada di kelompok-kelompok fundamentalis. Kalaulah Masyumi ini diklaim oleh para nasionalis moderat sebagai orang-orang yang apa namanya tuh kelompok Islamisme yang ingin merubah negara Indonesia, ya dalam bahasa lain Masyumi itu fundamentalis, ya justru semangat jangan-jangan ini masih kecurigaan ya. Dan urat nadi dari ekonomi Islam itu adanya di kelompok fundamentalis seperti MTR tadi. Yang satu sisi mereka meraup untung dengan mengeksploitasi spirit semangat keberagamaan, tapi di sisi lain mereka berhasil menginstitusionalisasikan kepercayaan dalam praktek keseharian, bukan menginstitusionalisasikannya dalam bentuk birokratisasi. Nah, ini jadi fenomena menarik yang menurut saya perlu kita kaji lebih jauh ya.